Halo sahabat semua, kembali bersama Mr. Klik dan kali ini kita bertemu kembali di segmen Ringkas, ringan, komplit, dan mengasihkan. Pada Ringkas kali ini kita akan belajar tentang gerak benda di lingkungan sekitar. Sahabat tentunya sudah siap ya untuk belajar bersama Mr. Klik. Sebelum lanjut, sahabat yang belum subscribe dong channel Mr. Klik agar mendapatkan update video-video pembelajaran tentang ilmu pengetahuan alam. Terima kasih sahabat semua. Sahabat semua, pada kesempatan kali ini sahabat akan belajar gerak benda di sekitar kita. Dan dalam gerak benda di sekitar kita ada 3 bagian yang akan kita pelajari. Ada gerak lurus, ada gaya, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Tentunya sebelum kita lanjutkan, yuk sahabat siapkan alat tulisnya untuk mencatat poin-poin penting yang bisa digunakan untuk acuan sahabat mengerjakan soal atau memahami materi. Selanjutnya, kita akan bersama-sama belajar di bagian yang pertama, yaitu gerak lurus. Perlu sahabat ketahui bahwa setiap benda selalu bergerak melalui lintasannya. Lintasannya bisa berupa lintasan lurus, melingkar, parabola, atau tidak beraturan. Dan tentunya pada jenjang SMP, kita akan belajar benda yang melintas pada lintasan lurus yang melibatkan 3 besaran. Ada besaran jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, sahabat semua, pasti sahabat berpikir ada jarak dan perpindahan itu sama sahabat. Namun ternyata berbeda sahabat. Dalam konsep fisika, jarak dan perpindahan itu berbeda. Jarak itu panjang lintasan yang ditempuh. Kalau berkelok-kelok, nah itu dihitung semua tuh jaraknya sahabat. Kalau yang kedua perpindahan, itu adalah selisih jarak lurus antara posisi awal dengan posisi akhir. Jadi istilahnya bisa jarak terpendek lah seperti itu dari posisi awal dan posisi akhir. Ini Mr. Klik akan jelaskan contoh yang sederhana nih. Jarak rumah kamu dengan sekolah adalah 2 km. Apabila kamu berangkat dan pulang sekolah, maka jarak yang kamu tempuh adalah 4 km. Berangkat, pulang. 2 km, 2 km. Jadi 4 km untuk jaraknya. Tetapi perpindahannya ada 0. Kenapa? Karena tidak ada perpindahan posisi awal dan posisi akhir. Berangkat dari rumah, jalan ke sekolah, kembali lagi ke rumah. Jadi perpindahannya adalah 0. Itu adalah perbedaan antara jarak dan perpindahan. Nah, sahabat semua, antara jarak dan perpindahan, sahabat perlu belajar tentang adanya kelajuan dan kecepatan. Tentu ini juga cenderung sama, identik sama, namun berbeda. Secara sederhana, kelajuan itu memiliki nilai saja. Tapi kecepatan memiliki nilai dan juga punya arah, sahabat. Tapi untuk perhitungannya berbeda lagi, punya pasangan masing-masing. Untuk kelajuan biasanya dihitung dari jarak per waktu. Untuk kecepatan itu perpindahan per waktu. Berbeda sahabat. Jadi kelajuan itu adalah cepat lambatnya suatu jarak terhadap waktu. Jarak yang ditempuh per detik. Berbeda dengan kecepatan, yaitu cepat lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu, yaitu perpindahan per waktu. Oke, gerak lurus itu dibagi 2 sahabat, ada GLB dan GLBB. GLB itu gerak lurus beraturan. GLBB itu gerak lurus berubah beraturan. Jadi yang mencirikan GLB, gerak lurus beraturan, itu kecepatannya tetap. Sehingga setiap detik dia melangkah, misalnya orang jalan kaki 1 meter, 1 detik 1 meter, detik kedua 1 meter lagi, tetap. Kecepatannya setiap detiknya tetap, sehingga percepatannya 0. Berbeda dengan GLBB yang kecepatannya berubah dan percepatannya yang tetap. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat bisa pahami grafik yang membedakan antara GLB dan GLBB. X itu bisa perpindahan ya, V itu kecepatan atau kelajuannya. Nah, di sini A itu adalah percepatannya. Berbeda ya sahabat untuk grafik GLB dan GLBB. Kalau misalnya sahabat punya perbedaannya apa gitu ya, bisa tuliskan di kolom komentar supaya bisa menjelaskan pada fase ini untuk rekan-rekan nih, bagaimana perbedaan antara tabel GLB dan GLBB. Nah, untuk uji pemahaman sahabat, setelah menuliskan komentar, sahabat akan Mr. Klik berikan 1 pertanyaan. Tentunya perhatikan sahabat. Seekor semut bergerak ke kanan sejauh 8 meter. Kemudian ke kiri sejauh 6 meter. Jarak dan perpindahan semut berturut-turut adalah ke kanan 8 meter, ke kiri 6 meter. Pilihannya A 14 meter,
dan 0 meter. B. 14 meter dan 2 meter. C. 0 meter dan 14 meter. D. 2 meter dan 14 meter. Jaraknya berapa? Jarak yang awal ya, baru perpindahannya. Benar sekali, jawabannya adalah B. Jadi jaraknya adalah penjumlahan dari 8 dan 6 sehingga 14 meter. Namun karena dia berlawanan ke kanan dan kiri sehingga perpindahannya hanya 2 meter saja. Hebat nih sahabat nih, sudah jelas antara perbedaan jarak dan perpindahan. Lanjut ya sahabat, lanjut. Kita akan mengenal bagian yang kedua adalah gaya. Pasti sahabat ingat di SD itu kalau ada gaya, pasti ingat tarikan atau dorongan. Jadi gaya itu memang bentuknya adalah tarikan, dorongan, bisa pukulan, bisa tendangan juga bisa ya. Yang penting mendorong atau menarik. Nah, dampak dari gaya ini dapat mengubah bentuk benda, mengubah arah benda, atau bisa juga merubah kecepatan benda. Ya, itu adalah pengaruh gaya. Gaya dibagi menjadi 2, yaitu gaya sentuh, gaya yang membutuhkan sentuhan langsung terhadap benda, atau gaya tak sentuh, yaitu gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Nah, sahabat bisa tulis lagi di kolom komentar, contoh gaya sentuh apa sahabat? Mr. Klik kasih clue deh, gaya sentuh itu menarik mobil contohnya. Tapi sahabat yang menulis di kolom komentar coba tuliskan gaya yang tak sentuh nih. Jangan tuliskan sulap ya, yang gaya tak sentuh. Coba tulis di kolom komentar apa saja yang termasuk gaya tak sentuh. Oke sahabat. Nah, itu ada jenis gaya. Tentunya apakah di gaya ada perhitungan? Ada juga sahabat. Di perhitungan gaya itu ada namanya resultan gaya. Resultan gaya itu adalah resultan tarik tambang deh boleh sahabat. Jadi tarik tambang itu kalau searah gitu lah, kita satu tim itu pasti semakin kuat, jadi dijumlahkan. Tapi kalau berlawanan dengan musuh gitu ya, dengan lawannya itu pasti gayanya pengurangan. Seperti itu analoginya. Jadi gaya searah itu ketika dua gaya atau lebih bekerja pada suatu benda atau sistem yang memiliki arah yang sama maka dijumlahkan. Berbeda dengan yang berlawanan arah nih, yang musuh nih. Ketika dua gaya yang bekerja pada suatu benda itu memiliki arah yang berbeda maka dikurangkan. Sahabat bisa lihat formulasinya yang ada ditunjukkan oleh gambar berikut. Oke, pastinya Mr. Klik akan berikan umpan balik supaya sahabat sudah paham atau belum nih. Terdapat dua buah gaya, masing-masing FA dan FB. FA 100 Newton, FB 30 Newton. Sedang bekerja dalam suatu benda yang arahnya ke kanan. Berarti dua-duanya arahnya ke kanan. Resultan gaya yang dihasilkan adalah 130 ke kanan. Benar atau salah? Wah, langsung dijawab nih, cepet banget nih. Benar sekali, jadi jawabannya memang benar. Ketika searah itu dia akan dijumlahkan. Gaya 100 dan gaya 30 itu dijumlahkan sehingga menghasilkan 130 Newton ke kanan. Oke sahabat, tinggal bagian yang terakhir yang harus kita pelajari adalah hukum Newton. Nah, di hukum Newton ada 3, ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Gerak benda akan selalu bersentuhan dengan yang namanya hukum Newton. Pasti kalau kalian belajar fisika maupun hukum Newton juga nggak pernah ketinggalan di mekanika sahabat. Ada beberapa hukum yang aturan yang berlaku ketika benda itu bergerak. Langsung saja nih hukum 1 Newton nih. Hukum 1 Newton itu menyatakan bahwa benda tidak mengalami resultan gaya atau gayanya sama dengan 0. Akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan saja. Benda memiliki kecenderungan untuk tetap mempertahankan keadaan diam atau geraknya dengan kecepatan tetap yang disebut dengan inersia atau kelembaman. Biasanya seperti ini sahabat, ketika orang yang memiliki badan yang gemuk gitu ya, kalau kelembaman, bukan kelembapan ya, kelembaman itu akan susah untuk bergerak. Wah, cenderung PW nih mau gerak, kita pun sama kalau udah PW mau gerak susah, itu namanya kelembaman. Kecenderungan mempertahankan gerak. Coba lihat kernet nih, misalnya kalau ada kernet yang turun dari bis gitu ya, dia akan turun sambil lari, nggak mungkin dia turun langsung berhenti. Kalau langsung berhenti lompat gitu langsung jatuh dia. Nah itu sebenarnya penerapan dari hukum 1 Newton dan masih banyak lagi penerapan-penerapan yang lain. Lanjut ke hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan gerak benda itu berbanding lurus dengan gaya yang diberikan namun berbanding terbalik dengan masanya. Jadi intinya semakin besar gaya tentu percepatannya semakin besar.
Namun semakin besar massa, percepatannya semakin kecil. Sehingga di hukum Newton 2 itu dirumuskan bahwa sigma F sama dengan M kali A. Karena untuk menghasilkan percepatan itu gaya dibagi massa. Semakin besar gayanya, tentu percepatannya semakin besar. Kalau massanya semakin besar, percepatannya semakin kecil. Itu berkutat dalam hukum 2 Newton. Yang terakhir, hukum 3 Newton. Nah, kalau kalian lihat orang berenang gitu, kita mau berenang maju, gimana kita harus mendorongnya? Apakah kita mendorong airnya maju? Tentu kita mendorongnya ke belakang, sahabat. Jadi ketika mendorong ke belakang, kita akan bergeraknya maju. Itu karena efek hukum yang dijelaskan di hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton itu menyatakan bahwa ketika benda pertama mengerjakan gaya aksi pada ganda kedua, maka benda tersebut akan memberikan gaya F reaksi yang sama besar kepada benda pertama. Jadi gaya aksi sama dengan main itu berarti arahnya berlawanan dengan gaya reaksi. Kalau mau berenang berarti mendorongnya ke belakang supaya maju ke depan. Jangan kita mendorong ke depan nih, malah kita mundur nanti. Nah, itu adalah hukum 1 Newton, 2 dan 3 Newton udah kita bahas. Oke, masih ada satu lagi yang perlu sahabat untuk cocokkan nih, mana yang tepat nih ketika Mr. Quick akan bacakan keterangannya. Sahabat pilih yang mana yang lebih tepat. Saat memindahkan meja yang ringan akan lebih cepat daripada memindahkan lemari yang berat jika gaya dorong kita sama. Termasuk gerak apakah sahabat? Gerak di hukum Newton keberapa nih? Hukum 1 Newton? Kurang tepat. Oke, benar sekali, sebenarnya ini di hukum 2 Newton. Jadi kecenderungan yang berpengaruh gaya itu berpengaruh pada massa dan percepatan di situ. Lanjut yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi udah ya. Jadi itu adalah pasangannya hukum 2 Newton. Nah, ini yang kedua. Kita berada di dalam mobil. Kemudian sopir mengerem dengan tiba-tiba, maka badan kita akan bergerak ke depan. Hukum 1 Newton atau hukum 3 Newton? Benar sekali, kalau ini namanya kelembaman. Jadi prosesnya adalah hukum 1 Newton itu yang menentukan dia kalau ikut di bis direm tiba-tiba dia akan terdorong ke depan. Dan yang terakhir berarti hukum 3 Newton nih, pada saat kita berenang, ketika berenang tangan mengayuh ke belakang dan air akan mendorong kita ke depan. Oke, selamat sahabat. Sahabat sudah menyelesaikan ringkas kali ini, dan ringkas ini berisi garis besar yang akan sahabat pelajari di mata pelajaran IPA, khususnya babnya adalah gerak di lingkungan sekitar. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat bisa lihat video-video lain Mr. Click yang menjelaskan secara lebih detail tentang gerak lurus, tentang gaya, dan tentang hukum Newton. Tunggu video-video selanjutnya dan jangan lupa like dan share apabila video ini merasa bermanfaat untuk dibagikan ke rekan-rekan. Semoga penyampaian ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.